welcome back to my YouTube channel. In our last meeting, we already learned about sanitation, and now we are going to learn about hygiene. In this lesson, you are going to learn about what is hygiene, what are the benefits of hygiene, and what is personal hygiene. Dalam pelajaran tentang kebersihan ini, kalian akan belajar tentang apa itu kebersihan, apa manfaat kebersihan, dan apa itu kebersihan diri. At the end of our lesson, I hope you can understand the importance of hygiene and also implementing personal hygiene on your daily basis. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan kalian memahami pentingnya kebersihan serta mampu untuk mengimplementasikan atau menerapkan kebersihan diri dalam keseharian kalian. So now, what is hygiene? According to the Indonesian Ministry of Health in 2004, the notion of hygiene is an effort to maintain and protect individual hygiene. For example, washing hands for hand hygiene, washing dishes to protect the cleanliness, removing damaged parts of food to protect the integrity of the food as a whole. Jadi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, kebersihan itu adalah sebuah upaya atau usaha untuk memelihara dan juga melindungi kebersihan individu. Misalnya, mencuci tangan untuk menjaga kebersihan tangan, kemudian juga mencuci piring untuk menjaga kebersihan piring, dan membuang bagian dari makanan yang rusak untuk menjaga kebersihan makanan secara keseluruhan. And now, what is hygiene according to Law Number 2 of 1996? The definition of hygiene is all efforts to maintain, protect, and improve the degree of physical and mental health, both for the public and for individuals, which aims to provide the basic for the continuation of a healthy life and to improve health in humanity. Jadi, kurang lebih sama ya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996, pengertian dari hygiene ini adalah semua usaha untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan badan dan jiwa, ya, physical and mental, baik untuk umum maupun untuk individu, yang mana bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta meningkatkan kesehatan dalam kemanusiaan. And now we have hygiene definitions according to experts. First, according to Brownell, hygiene is a way for humans to maintain their health. Singkat ya, menurut Brownell, kebersihan itu adalah cara manusia untuk menjaga kesehatannya, menjaga dan memelihara kesehatannya ya. Kemudian menurut Street dan kawan-kawannya, according to Street et al., hygiene comes from the Greek word which means the science of shape and maintaining health. Jadi menurut Street dan kawan-kawannya, hygiene itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu membentuk dan menjaga kesehatan. Ya. And according to Ghosh, hygiene is a science in the field of health which includes all the factors that encourage the realizations of a healthy life, both individually and in society. Jadi menurut Ghosh, hygiene adalah suatu ilmu di bidang kesehatan yang meliputi faktor yang mendorongnya kehidupan yang sehat, baik individu maupun. So now, hygiene scope, ruang lingkup kebersihan. We can divide hygiene scope into 3. Kita bisa membagi kebersihan ke dalam 3 ruang lingkup. The first one is personal hygiene. Yang pertama ada kebersihan diri. The second one, food and beverage hygiene atau kebersihan makanan dan minuman. And the last one, environment hygiene atau kebersihan lingkungan. Personal hygiene is an effort to maintain the cleanliness and health of a person for physical and psychological well-being. Jadi, kebersihan diri ini adalah suatu usaha untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan dari seseorang untuk kesejahteraan atau kebaikan dari
fisik dan juga psikis atau mental ya. Food and beverage hygiene an effort to maintain the cleanliness of food and beverage consumed by human. Kebersihan makanan dan minuman adalah usaha untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. And the last one, dan yang terakhir, environment hygiene. Environmental hygiene encompasses effective cleaning of surface using appropriate products, decontamination of equipment, safe and appropriate handling of shards, blood, and body fluid spill, waste, and linen. Jadi, kebersihan lingkungan itu meliputi pembersihan permukaan yang efektif menggunakan produk-produk yang sesuai, kemudian dekontaminasi peralatan, penanganan benda tajam dengan aman dan tepat, serta pengamanan atau penanganan terhadap darah, cairan tubuh, limbah, serta linen ya. And now, why hygiene is important? A good personal hygiene involves keeping all parts of the external body clean and healthy. It is important for maintaining both physical and mental health. In people with poor personal hygiene, the body provides an ideal environment for germs to grow, leaving it vulnerable to infection. On a social level, people may avoid a person with poor personal hygiene, which may result in isolation and loneliness. Jadi, kenapa kebersihan itu penting? Kebersihan diri yang baik itu melibatkan semua bagian tubuh yang bersih dan sehat, dan penting sekali untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Pada orang-orang dengan kebersihan diri yang buruk, tubuhnya menjadi tempat yang ideal untuk kuman berkembang biak, sehingga orang tersebut rentan terhadap infeksi ya. Dan pada tingkat sosial, orang mungkin akan menghindari orang-orang dengan tingkat kebersihan pribadi yang rendah, yang mana mungkin akan mengakibatkan orang dengan kebersihan rendah tersebut akan terisolasi dan kesepian. Good personal hygiene practice. Knowing how to maintain good personal hygiene can make it easier to build a routine. You should have some basic knowledge of the following types of hygiene. Jadi mengetahui cara menjaga kebersihan yang baik itu dapat mempermudah kita dalam membangun rutinitas ya. Rutinitas apa? Yaitu rutinitas kebersihan diri yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian ya. Dan berikut adalah praknya. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan diri? The first one is dental hygiene. For a healthy mouth and smile, the American Dental Association or ADA and Indonesian Dentist Association or PDGI recommend brushing the teeth for 2 minutes at least twice a day, once before breakfast and once before bed. Jadi di sini direkomendasikan untuk menyikat gigi selama 2 menit at least, setidak-tidaknya sehari 2 kali, yaitu pertama sebelum sarapan dan yang kedua sebelum kita tidur ya. Ingat, jadi sikat gigi 2 kali sehari minimum, saat kita sebelum sarapan atau saat bangun tidur, dan juga sebelum kita mau tidur ya. People should use an ADA or PDGI accepted fluoride toothpaste and replace the toothbrush every 3 to 4 months. The ADA or PDGI also advise people to floss daily. Jadi direkomendasikan juga untuk menggunakan pasta gigi fluoride yang sesuai dengan anjuran ADA atau PDGI dan mengganti sikat giginya setiap 3-4 bulan. Jadi jangan sampai kalian
udah setahun sikat gigi belum diganti-ganti gitu ya, atau nggak harus nunggu 3 sampai 4 bulan. Kalau sekiranya sikat gigi kalian sudah kotor, kemudian juga sudah rusak, bentuknya sudah tidak sesuai, langsung ganti. Dan ADA juga menyarankan untuk melakukan floss ya. The second one, hand washing. The Center for Disease Control and Prevention, or CDC, outlined 5 simple steps for effective hand washing. Jadi CDC menguraikan 5 langkah mencuci tangan efektif ya. Yang pertama, wet the hands with clean running water and turn off the tap and apply soap. Pertama, basahi tangan dengan air yang bersih dan mengalir, kemudian matikan kerannya dulu dan gunakan sabun. Lather the hands by rubbing them together with soap, remembering to reach the backs of the hands between the fingers and under the nail. Ya, kayak busain gitu ya. Apa sih busakan ya? Dibuat busa dengan cara menggosokkan tangan bersamaan, kemudian juga jangan lupa untuk membersihkan punggung tangan, di sela-sela jari dan juga di bawah kuku. Scrub the hands for at least 20 seconds, which a person can time by humming the Happy Birthday song twice. Jadi gosok tangan setidak-tidaknya selama 20 detik atau setara dengan kalian humming atau bernyanyi tanpa lirik lagu Happy Birthday selama 2 kali. And then rinse the hands well under clean running water. Bersihkan tangan di bawah air bersih yang mengalir ya. And the last one, dry the hands using a clean towel or air dry them. Kemudian yang terakhir adalah keringkan tangan menggunakan handi yang bersih atau biarkan kering dengan sendirinya. The third one, body hygiene. It is advisable to shower or bath daily, using soap and water to rinse away dead skin cells, oil, and bacteria. People can pay special attention to areas that accumulate more sweat, such as the armpits, in between the toes, and the groin area. They should also wash their hair with shampoo at least once a week or more if necessary. Applying deodorant when fully dry can help prevent body odors. Jadi dianjurkan untuk mandi setiap hari menggunakan sabun dan air untuk membilas atau membuang sel-sel kulit mati, minyak, dan bakteri. Kemudian orang juga atau kalian juga dapat memberikan perhatian khusus pada area-area yang lebih banyak mengeluarkan keringat, seperti di ketiak, sela-sela jari kaki, dan area selangkangan. Karena di mana tempat kita paling sering berkeringat itu biasanya tempat paling mudah atau paling nyaman untuk bakteri tumbuh berkembang biak ya. Kemudian kalian juga harus mencuci rambut dengan shampoo setidaknya seminggu sekali atau bahkan lebih kalau misalnya memang perlu gitu ya. Dan menggunakan deodoran saat badan kalian sudah benar-benar kering bisa membantu untuk mencegah bau badan ya. And the next one is nail hygiene. Using sanitized tool to trim the nails and keep them short is one of the best ways to ensure that no dirt can collect underneath them. Scrubbing the underside of the nails with a nail brush can form part of a person's hand washing routine. Jadi membersihkan kuku itu harus menggunakan alat pemotong kuku yang bersih, yang sudah disanitasi. Kemudian menjaga kuku tetap pendek dan harus pastiin nggak ada kotoran di bawah kuku. And the last one is genital hygiene. It is important to change sanitary products regularly and to wash the hands before and after changing tampons, pads,
or any other sanitary products. As vaginas are self-cleaning, using soap to clean vagina can use an imbalance of its natural bacteria and lead to infections, and it may cause bad odor. People with an uncircumcised penis can clean it by gently pulling back the foreskin and washing underneath it with warm water or soap. Ya, jadi sangat penting untuk mengganti produk saniter secara teratur dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti tampons atau pembalut atau produk saniter lainnya. Kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa vagina itu secara biologis memang dia memiliki sistem untuk membersihkan bagiannya sendiri. Jadi jangan gunakan sabun untuk membersihkan vagina karena itu dapat membuat ketidakseimbangan bakteri alami yang bisa menyebabkan infeksi ya pada bagian vagina. Dan apa yang akan terjadi jika vaginanya terinfeksi? Itu bisa menyebabkan keputihan dan itu dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Juga untuk pria yang penisnya belum sunat, itu bisa membersihkan bagian penisnya dengan menarik kulitnya ke belakang dan membersihkan seluruhnya dengan air hangat dan juga sabun ya. Jadi ingat, tidak hanya wanita tapi juga pria wajib memastikan area genitalnya selalu bersih ya, agar apa? Agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. And now, personal hygiene routine tips. Helpful tips for creating a personal hygiene routine include the following. The first one, make it a habit. With daily practice, a new habit can become a regular part of life. Choose one area to focus on and practice until it becomes second nature. Set reminders using the Notes app on your cell phone can be a great way to avoid forgetting any tasks. Invest in a nice toiletries. Using product that smells good may encourage some people to their personal hygiene routine. Ya, jadi ini adalah tips untuk membiasakan kebersihan pribadi. Bagaimana cara membiasakannya? Pertama, jelas harus dipaksakan ya, harus dibiasakan. Dilatih setiap hari. Bisa dimulai dengan coba fokus dulu dalam satu area yang memang kalian ingin jadikan kebiasaan. Misalnya dari seluruh kebiasaan kebersihan diri, kalian misalnya belum terbiasa semua. Misalnya kan bisa mulai dari untuk membangun kebiasaan menyikat gigi. Kalian fokus dulu sampai terbentuk ya, sampai menyikat gigi sudah menjadi kebiasaan kalian, sudah menjadi bagian dari hidup kalian. Kemudian kalian tambahkan kebiasaan baik lainnya dan begitu seterusnya ya. Kemudian juga kalian bisa menambahkan pengingat di aplikasi handphone kalian, misalnya pasang alarm. Misalnya kalau kalian biasa tidur jam 9 malam, misalnya jam 9 kurang 5 kalian pasang alarm untuk sikat gigi gitu ya, pengingat. Atau mungkin kalian tempel kertas di pintu atau di mana yang kalian sering lihat, sehingga kalian akan selalu teringat bahwa oh iya, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Kemudian juga kalian bisa mencoba untuk berinvestasi dalam produk kebersihan yang bagus gitu ya. Biasanya kita kalau punya alat kebersihan atau produk kebersihan yang bagus, dan kebutuhan kalian ya. Intinya adalah paksakan, terapkan dalam diri kalian, buat mengingatnya biar kalian gak lupa, sampai nanti pada akhirnya kalian memiliki habit
ya, atau memiliki kebiasaan yang baik gitu. And that's